Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong desa sing ora tau ngaji, wong desa sing ora tau sekolah, wong Kediri mau komentar. Ngomentari sapa kono lah, wis pokoke komentar begitu aja lah. Kalau memang ada salahnya, kalau memang ada keladu anggon kula ngomong, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya mohon mari kita berpikir cerdas, mari kita berpikir adil kepada atau terhadap semua permasalahan yang berkembang di media sosial. Sekali lagi salam waras bagi kita semua dari wong Kediri sing ora tau sekolah mau komentar. Komentare ngene rek ya. Aku biyen iku tau ngaji ya. Saya dulu pernah ngaji ngrungokne ya, ngaji ngrungokne. Oh, aku ngaji kitab ora iso, kaya Habib-habib ki ora iso aku. Saya itu hanya mendengarkan kiai dawuh. Pada waktu dulu Kanjeng Nabi itu ketika mau sedo itu meninggal. Ketika mau sedo itu Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan ummati, ummati, ummati. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad. Terus saya bisa sedikit banyak menafsiri dawuh Kanjeng Nabi ummati, ummati, ummati. Mungkin di dalam hati ya, di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa khawatir. Bagaimana nanti kalau saya meninggal, kalau saya dipanggil Allah, bagaimana keadaan umat saya ini nanti? Ada satu kekhawatiran tentang akhlak, tentang ibadah, tentang dan lain sebagainya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad ummati, ummati, umat saya. Bagaimana umat saya kalau saya tinggal menghadap Allah nanti selanjutnya? Begitu. Ini penafsiran saya. Karena saya minta maaf. Saya sedikit dalil. Iki wong desa rada iso dalil, tapi yo maca ngapal nih. Dalilnya begini, saya minta maaf kalau ada salahnya ya. Wong pinter-pinter kuwi ya, saya minta maaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Begitu. Fayabtalihimullahu bithalasi baliyat baliyatin. Saya ulangi lagi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin. Karena Kanjeng Nabi sebelum meninggal, sebelum mengatakan ummati, 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 Kanjeng Nabi dawuh sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Besok iku bakal teko mongso umat saya. Ya firuna itu kalau saya mengartikan bukan hanya melayu, lari minal ulama'i, dari orang-orang yang pinter agama. Ndak hanya itu ya. Bahkan ada penghinaan. Ya firuna, lari juga menghina para ulama. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Sehingga lah ini sekarang ini aku wong desa iku gumun. Betul demi Allah aku gumun. Ini loh. Akhir-akhir ini loh. Ya. Zaman saiki lho sing ndadekne aku gumun. Gumun sanget kalian tiang-tiang kok wani-wani menghina kiai ulama. Aku gumun, zaman nek rusake ngene iki, Pak. Zaman nek rusake ngeten iki. Wani-wani menghina ulama. Begitu. Saya ya Allah, zaman nek rusake ngene iki. Satu contoh permasalahan-permasalahan yang berkembang di YouTube ya, di media sosial yang ramai dibicarakan, seperti contoh nasab para habaib, keturunan Wali Songo, tes DNA. rame banget. Dan semuanya itu
ada sedikit nilai penghinaan kepada ulama. Akhir-akhirnya omong ngono ngenyek, menghina, sehingga berkembang sangat luas sampai ada Habib yang bicara ngelantur. Karena memang menjaga ego, dia gengsi ya, keturunan Nabi ya begitu. Satu contoh bolak-balik tak omong nih, bolak-balik saya ngomong, bolak-balik dibicarakan di setiap konten YouTube. Ya, bahwa kejadian yang seperti sekarang ini ada yang memulainya. Jadi terjadinya hukum itu karena ada sebab. Sebabnya nggih ngeten. Mergo saya minta maaf. Sebagian Habib yang bicaranya tidak benar. Gara-gara itu jenengan coba lihat awal sampai akhir kejadian-kejadian sekarang ini, dulu dan sekarang, yang akhirnya ya dimulai dari para habaib sebagian sing omonge nglantur, sehingga terjadi perdebatan, perlawanan, karena memang menginjak-injak harga diri. Nah, ini loh Pak, ini loh Kang, ini loh Beb, ini loh Gus. Jadi kedadeane masalah-masalah yang sangat ruwet sekarang ini hanya karena satu sebabnya, menginjak harga diri para kiai, para ulama, pribumi. Saya tidak waleh-waleh mengatakan ini karena apa? Karena konten-konten yang di-share di YouTube itu kadang-kadang banyak pengalian isu, begitu. Sudah digoreng. Lah saya mengatakan ini apa adanya. Asline terjadinya permasalahan-permasalahan yang ruwet ini hanya satu, mergo mulutnya para habaib yang mengaku cucu Kanjeng Nabi tidak bisa ditoleransi. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Tidak hanya lari dari ulama, bahkan menghina. Makanya aku gumun zaman saiki ku enek wong nyek kiai. Bahkan tidak hanya menghina yang apa itu, yang biasa-biasa, menghinanya itu menyamakan kiai ulama seperti anjing, seperti babi. Ini loh, saudaraku Gus, Yai, Beb, permasalahan yang pokok terjadinya keruwetan masalah iki hanya satu. Omongane habaib, sebagian habaib iku tidak bisa ditoleransi. Kalau semuanya ingin mendambakan, menginginkan negara ini tenang, ayo kita duduk bersama. Tidak usah saling minta maaf lek kowe gengsi. Menengo wis ngono ae. Atau bersalaman, islah. Wis ora usah ngomongne sing salah sapa, sing bener sapa, sing penting islah, rukun. Jangan terulang lagi sing omongan-omongan tidak benar itu. Bisa ndak? Nanti lah tenang. Tidak akan terjadi saling menyerang. Boso dijawab, boso di apa itu di kanter dengan pembicaraan yang agak kasar, katanya menghina habaib. Sekarang banyak orang-orang yang menghina habaib. Karena habaib dihina itu mergo mulutnya yang tidak bisa ditoleransi, sehingga dibalas dengan penghinaan juga. Kita yang cerdas lah. Terjadinya sesuatu permasalahan itu karena ada sebab. Sebabnya kuwi lho oncek ono. Engko Indonesia lah tenang. Iki dari Kediri nih. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ngono. Para habaib yang menjaga kegengsiannya
sehingga merendahkan pribumi. Tolong diam, sudahi itu. Fokus ngibadah, fokus menyebarkan agama. Piye jamaahmu ben seneng ibadah iki piye? Jangan menyebarkan kebencian. Nanti kamu pasti akan dibalas dengan kebencian juga. Begitu loh. Tolong saya minta maaf para habaib kabeh mawon. Pokok permasalahan ini disebabkan karena bicarane tidak bisa ditoleransi. Tak ulangi maneh. Kaya Habib Bahar. Ulama-ulama anjing, ulama babi. Habib Taufik Asgaf, ulama-ulama seperti anjing piaraan. Seperti Habib siapa itu, Abdul Qadir apa siapa itu, yang mengatakan Ma'ruf Amin babi. Loh, ini sebenarnya tidak bisa ditoleransi. Hanya karena mempertahankan nasab, sudah menganggap bahwa habaib itu lebih suci daripada yang lainnya. Sehingga di masyarakat luas humek terjadi satu pembicaraan yang juga tidak bisa ditoleransi oleh kebenaran. Jadi wong niku lek omong elek mesti dibales elek, iku mesti. Ngono. Tidak bisa ditoleransi. Mulakne wis ora usah ndadak saling minta maaf, ora usah ngaku aku sing salah, aku sing bener. Ayo, sekarang sudahi itu, salaman, islah, rukun. Sekarang fokus kepada bagaimana umat bisa tambah imane, bagaimana umat bisa tambah takutnya kepada Allah. Sebab kiai, gus, habaib tugasnya wong kuwi, orang menebar kebencian. Iki ada lagi. Tolong dicerna. Betul, kalau memang saya salah minta maaf. Ada lagi. Seorang habaib mengatakan nikah kepada syarifah itu sama juga menyakiti alawiyah. Nikah kepada syarifah itu menyakiti Fatimahuz Zahra. Kalau menyakiti Fatimahuz Zahra sama juga menyakiti kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan yang paling besar adalah menyakiti Rasulullah. Kuwi omongan apa? Tolong yang cerdas bro, beb, cerdas beb. Terjadinya satu pernikahan antara pribumi, antara orang awam mungkin, kepada nikah dengan syarifah. Itu terjadinya ada persetujuan orang tua. Sampai terjadi nikah, yang nikahkan pun juga orang tuanya syarifah. Kenapa sampean kok menyalahkan orang lain? Kenapa sampean menyalahkan pribumi yang nikah syarifah? Kok sampai terjadi pernikahan karena ada persetujuan orang tua? Karena dinikahkan oleh walinya orang tua, berarti walinya syarifah. Kenapa kok difokuskan sing salah kok pribumi? Tolong yang cerdas, ngajimu neng di. Begitu loh. Yang hak menikahkan syarifah itu bapak waline. Kok sampai terjadi pernikahan, berarti waline setuju. Disetujui karo waline dengan orang tuanya. Kalau toh memang ini salah, sing salah ya wong tuane syarifah. Napa kok dilamar pribumi, kok diolehi, kok dinikahne? Cerdas bro, cerdas. Ngene iki mang omongane Habib sing aku kaya ngono kuwi mang, rabi karo syarifah menyakiti hati alawiyah. Kalau menyakiti hati alawiyah sama juga menyakiti hati Fatimahuz Zahra. Kalau menyakiti Fatimahuz Zahra sama juga menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan satu kemaksiatan yang besar di hadapan Allah. Ngono kuwi ngomong apa? Tolong direvisi.
Beb, belajar sing apik. Jangan sampai ndeder masalah neng masyarakat. Ben tenang masyarakat iki ben tenang. Begitu. Tolong sing pinter. Kok sampai menghina-hina kiai, menghina-hina ulama, merendahkan pribumi. Apa ora wedi menghina ulama? Wedi piye? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Lek sampai mati sing ora nggawa iman, suul khotimah no piye? Karena Kanjeng Nabi Muhammad, saya di zamanun ala umati ki umati kabeh. Tidak pandang bulu, termasuk sampean sebagai habaib, termasuk aku keturunane wak Jawa min umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono lho, Beb, ora usah ngomong ngono kuwi lah, omongan sing ora bener, ndadekne masalah ya ora usah. Tak delok-delok sing ngomong Habib-habib ya wis tuwek-tuwek. Saya secara pribadi aku ora Rabi Syarifah ya ora pateken. Aku wis tuwek. Lah begitu. Saya fokus piye ngibadah iso tentrem. Anak cucu kita nanti bisa tenang. Tanpa termakan provokasi-provokasi yang membenci kiai ulama. Ayo fokus ngibadah. Ya, sing aku habaib, ya, tolong sebarkan agama dengan santun. Piye jamaahmu amre iso ngibadah dengan baik, salate piye, wiritane piye, taat nang Gusti Allah piye, nang wong tuane piye, iki tugasmu. Ora kok ngelok-ngelokne kiai, ngono ki ora. Sekali lagi, terjadinya satu permasalahan karena ada sebab. Terjadinya kegaduhan yang ada di media sosial tentang nasab, tentang dzurriyyah, tentang DNA, tentang keturunan Wali Songo hanya satu, karena habaib-habaib sebagian bicaranya tidak bisa ditoleransi. Maka sekarang diamlah, ben tenang, semuanya saja. Begitu. Ini wong desa mempunyai menginginkan tentrem. Nek aku iki salah sepurone, lek ora bener salah, lek ora bener aku yo minta maaf, benerno. Ini keinginane wong desa ngene iki. Ora usah ngomong seludar-seludur kabeh ae di media sosial. Karena apa? Dilihat oleh orang banyak. Ngono. Nek omong sing hati-hati. Ojo sampai ndeder masalah. Habaib-habaib itu yang nggak punya ilmu itu. Ya. Apa kaitannya nikah antara pribumi dengan syarifah? Kok sampai terjadi menghina Kanjeng Nabi barang ya apa? Ya apa? Habib sapa jenenge? Terjadinya pernikahan itu karena ada persetujuan orang tua. Terus dinikahne karo wong tua utawa waline. Begitu. Kok sing disalahne kok sing lanang? Sing rabi yo piye kuwi? Nah nek ora disujoni wong tuane kan gak mungkin terjadi. Begitu loh, Bro. Sing hati-hati nek omong, sing hati-hati. Iki wong Kediri. Sekali lagi, para habaib, hentikan bicara yang tidak sopan, hentikan bicara yang tidak bisa ditoleransi. Fokus kepada ibadah, fokus karo ngaji, neng santrimu, neng jamaahmu. Indonesia biar tenang, agama Islam biar makin cemerlang. Kemarin saya itu punya teman ngomong-ngomong sama saya. Ini saya buat contoh. Begini bicarane, agama Islam kok kaya ngene ya bae nang YouTube. Terus dia itu malah pengen, wah aku ki piye nak ini ki? Sopo yang tak panutan? Saya khawatir itu nanti akan murtad lagi bagi orang-orang yang baru, orang-orang Islam yang baru masuk, yang belum mempunyai ilmu agama yang banyak. Terus kejadian sing kaya ngene iki, saya khawatir ada orang atau banyak yang murtad lagi. Jadilah orang Islam yang santun cara bicaranya. Gitu, santun sih penting. Untuk merekrut, untuk menguasai manusia-manusia awam biar seneng karo Islam, santuno, santun. Ora usah mempertahankan nasab, harga diri. Ya, Indonesia tidak butuh nasab, tidak butuh harga diri.
Indonesia butuh orang yang santun demi NKRI. Gitu. Saya minta maaf iki teko Kediri. Nek aku salah sepuruan sing akeh kepada habaib, kepada sapa ae. Ya, saya minta maaf. Nek omong aja sudar-sudur. Sekali lagi aja sudar-sudur. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.